Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Juyono SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perspektif Global serta teman-teman kelas 2E yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di sini saya selaku moderator kelompok 3 yang beranggotakan Apris Fitra, Fauzia Aini, dan Femita Miranti. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang interaksi global dan adanya proses pengaruh dan mempengaruhi. Yang pertama ada perspektif global dalam konteks transportasi. Dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan menghayati perkembangan alat angkut atau transportasi dari waktu ke waktu. Alat angkut atau transportasi yang semula berfungsi mengangkut barang dan manusia, secara tidak langsung juga membawa berita atau informasi. B. Perspektif global dalam konteks komunikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia yang beragam mulai dari yang paling sederhana dengan kedipan mata, angkat dan lambaian tangan, suara dari teriakan sampai dengan menggunakan bahasa. Penggunaan alat mulai dari kentongan sampai dengan media elektronik canggih. Semuanya itu untuk kepentingan hubungan sosial yang notifnya juga beragam. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik, radio, TV, maksimal, internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi itu juga makin maju. Makin lama komunikasi manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang. Dengan memanfaatkan internet, informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat. Banyak hal yang harus diperhatikan tentang rekayasa media komunikasi yang perlu diwaspadai penyimpangan penggunaannya. Dari perspektif global, keberhasilan saling ketergantungan dalam segala aspek kehidupan antar bangsa dan antar negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peranan transportasi dan media komunikasi. Dampak global di segala aspek kehidupan terus berjalan. Yang positif membawa rahmat wajib disyukuri, sedangkan yang berdampak negatif mendatangkan laknat harus kita waspadai. Perspektif global dalam konteks internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. PBB menangani masalah-masalah internasional terutama dialami oleh negara-negara anggotanya. Masalah-masalah global yang merupakan agenda yang tidak diselesaikan meliputi masalah-masalah kependudukan, pangan, lingkungan hidup, dan perdamaian. Masalah-masalah tersebut hakikatnya terkait satu sama lain. UNESCO adalah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB. Tugasnya memajukan kerjasama antar bangsa melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia, dan penegakan keadilan. UNESCO berdiri pada tanggal 4 November 1946 yang berkedudukan di Paris, Prancis. UNICEF adalah organisasi dana perkembangan anak-anak internasional PBB. Tugasnya memberikan bantuan dalam rangka menyejahterakan ibu dan anak. UNICEF didirikan pada tanggal 11 1945 di New York, Amerika Serikat. WHO adalah organisasi kesehatan sedunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tugasnya meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang. FAO adalah organisasi bahan makanan dan pertanian. FAO berdiri pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berkedudukan di Roma, Italia. Tugasnya meningkatkan efisiensi dan distribusi makanan dan hasil-hasil pertanian ke berbagai pelosok dunia. ILO adalah organisasi perburuhan internasional. Organisasi ini didirikan pada tanggal 11 April 1919 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss pada tahun 1946.
Organisasi ini diterima sebagai organisasi khusus dalam PBB. Organisasi ini bertugas memperbaiki taraf hidup dan aturan. IBRD adalah Bank Dunia untuk Pembangunan dan Perkembangan. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. IMP adalah Dana Moderator Indonesia Internasional. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington, D.C., Amerika Serikat. IMP bertujuan memajukan kerjasama di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan, sehingga memperluas kesempatan kerja. Itu merupakan persatuan telekomunikasi internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1865 dan diterima sebagai organisasi di bawah PBB pada tahun 1947. Tujuan itu adalah untuk menghimpun kerjasama internasional yang melayani masyarakat pengguna telepon, telegram, dan radio. Markas itu disebut Geneva, Swiss. WMO merupakan organisasi meteorologi sedunia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 23 Maret 1950. Organisasi ini bertujuan saling tukar lapor mengenai cuaca dengan standar internasional. Markas WMO di Geneva, Swiss. UNDP, United National Development Program, atau Program Pembangunan Pemersikatan Bangsa-Bangsa. Tugasnya memberikan bantuan terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang. UNICEF, atau Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugasnya melindungi hak-hak pengungsi di seluruh dunia. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.